Ya, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Samsu bisa menemani Anda 1 jam ke depan dalam acara Setitik Pencerahan. Setitik Pencerahan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kamardikan. Karena memang pada malam ini kita masih bernuansa Hari Kemerdekaan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Narasumber yang sudah hadir pada malam ini sudah tidak asing lagi, dua-duanya yaitu Girianto Angendali. Selamat malam Girianto. Assalamualaikum. Juga Pak Didik. Sugeng dalu. Rahayu. Ya, pemirsa, seperti biasanya kita hening sejenak dengan satu tembang sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh. Ono kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh jin setan tatan purun paneluan tanono wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling ato tanono arah mring mami guna duduk pan sirana. Ya, kita lanjutkan, kita masuki bincang-bincang kita tentang kemerdekaan, tetapi karena temanya ini kemerdekaan, Girianto, Pak Didi, mungkin bisa ditembangkan satu tembang yang nyerempet-nyerempet kemerdekaan yang tiba-tiba harus ditembangkan. Harus ditembangkan. Gara-gara Mas Didi ini. Ya. Usulan. Ya. Monggo. Oke. Yogyaniro kang para prajurit lamun sira rasa anulodo do enguni caritane handelira Sang Prabu Sasrabau ing Maespati aran Patih Swanda lelabuhanipun kang kinelung triprakara guna kaya purun denan tebih nuhoni trahu tama. Ya, penjenengan masih kuat napasnya. Ternyata tua-tua ya masih kuat ya napasnya. Ya, ini karena usulan Pak Didik tentang tembang itu, mungkin Pak Didik bisa, kenapa harus tembang Yogyaniro ini tadi, Tandang Bulu ini tadi? Begini, panjenengan tadi kan berbicara kamardikan. Pada saat kita kamardikan, itu kan harus berdaulat. Lah punya kedaulatan terhadap apapun di negeri kita. Lah syarat orang yang mampu mempertahankan kedaulatan itu ya kayak Sumantri. Guno, Koyo, lan Purun. Guno itu punya kapabilitas, punya kemampuan. Koyo itu ya punya sesuatu pendukungnya, dan Purun loyalitas. Tanpa tedeng aling-aling, ya kita harus mempertahankan kedaulatan kita dengan sesuatu yang kita punyai, dengan kepandaian yang kita punyai, ya toh, dan punya loyalitas, punya kesetiaan terhadap itu.
Tiga dasar itu ya? Ya dasar itulah. Nah itu untuk nuhoning trah utomo. Leluhur-leluhur kita itu kan orang-orang yang utomo, yang tidak berpikir dirinya, tetapi berpikir demi bangsanya. Lek panjenengan dengan segala macam itu tadi mempertahankan kedaulatan sesuai yang dituliskan sebagai berdaulat dalam ekonomi atau berdaulat dalam, ada triloginya itu ya, walaupun itu Bung Karno, tapi itu bagus, kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, dan kedaulatan budaya. Nah itu kalau kita tidak punya sikap loyal, tidak punya kemampuan untuk itu, ya dan apa ya, dan kita punya satu sumber daya yang dengan rupa, tidak kesadaran tentang itu, seperti bulan kemarin, minggu kemarin ya, yang berbicara stansa 2, ya, yang mengenai kekayaan kita, itu kan ya nggak ada gunanya. Kita ngomong mardika, tapi nggak berdaulat dalam ekonomi, tidak berdaulat dalam politik, dan tidak berdaulat dalam budaya. Nah, hilang. Makanya harus dengan basic guno kaya lan purun nuhoni trah utomo, kira-kira kayak gitu. Kalau sekarang harus ada yang dituhoni, Pak. Bagaimana menurut? Ya, begini. Tembang tadi menarik ya. Di era sekarang sebagai peringatan. Minggu yang lalu kita berbicara bahwa bangsa Nusantara itu pernah dihukum oleh Tuhan dengan tsunami 130 meter ya, minggu yang lalu. Dari kekayaan yang berlimpah serba cukup, akhirnya cara berpikirnya berubah dari mistis hanya kepada Tuhan menjadi kepada harta benda, dihukum oleh Tuhan. Jadilah kita yang sekarang ini, ya. Dan mereka-mereka yang diaspora sekarang kepingin kembali. Ini secara tidak kita sadari sebenarnya bahwa saudara-saudara kita dulu senusantara ya datang ke Indonesia lagi sekarang ini, baik dari Amerika, baik dari Afrika ya, dari Australia, dari Australia, ngumpul Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Ini terjadi sekarang, ya, hukuman. Nah, tembang tadi kalau kita lihat, saya menjadi teringat cerita wayang ini ya, Sumantri Ngenger ya, Sumantri Ngenger, Patih Suwondo itu kan Sumantri ya. Pada akhir perjalanan Sumantri, setelah beliau itu diterima oleh Pak Bursa Srobau, dia lupa dengan rakyat kecil. Sukosrono namanya, adiknya, ya, adiknya. Dialah yang bisa untuk menjadikan Sumantri berjaya di hadapan seorang raja, diterima pengabdiannya. Tapi lupa dengan adiknya yang jelek itu. Jelek itu artinya orang-orang miskin. Ya, apa yang terjadi? Pada waktu Sukosrono itu kepingin ikut kakaknya Sumantri, karena dia sudah mampu untuk memindahkan taman Mairokoco Sriwedari ya, itu ya, ke taman itu ya. Yang bisa itu rakyat kecil, Sumantri. Ya, Sukosrono. Sumantri lupa, malu dengan adiknya yang jelek itu. Dia kaki dengan Warastro dengan panah. Ya, terlepas ya. Akhirnya ngena pada adiknya. Terakhir adiknya mengatakan, "Kakang Sumantri, aku rela panah menancap di tubuhku. Tapi ingat, akhir dari kedatangan kematianku, akhir dari kemakmuran." Ini Sumantri. Nah, dalam tembang tadi mengingatkan bangsa Indonesia, ya, jangan melupakan namanya Sukosrono ini, jangan melupakan rakyat kecil, hancur nanti seperti Sumantri. Nah, luar biasa ini, menurut saya. Ya, dan inilah petuah-petuah leluhur pada waktu itu yang diterjemahkan dalam bentuk tembang, kita mentafsirkan. Banyak sekali Mas Samsu kalau kita berbicara tentang itu, ya. Ada namanya Pak Soekarno, ya. Ada namanya, kalau di luar sana ada namanya Konghucu, ya. Konghucu itu mengatakan apabila saya akan menjadi raja,
ya, pimpinan, maka bahasa pertama kali yang akan saya perbaiki. Artinya apa? Bahasa itu ya peristiwa Sukosono sama Sumantri ini kan bahasa dalam bentuk fragmen. Bahasa dia mengatakan bahwa orang itu kalau sudah menemukan kemakmuran, jangan lupa dengan masyarakat kecil. Karena esensinya yang kecil itulah yang menjadikan kamu besar. Ojo ngremehake barang kang cilik sebab iku minangka lantaran sira dadi gedhe. Ya, barangkali ini juga merupakan satu hikmah dalam tema kita pada malam ini, Pak Didi. Kamardikan menurut panjenengan bagaimana? Yaitu tadi, saat merdeka kita punya kedaulatan, tentunya nggak bisa sendiri. Negara itu terdiri dari rakyat yang suko srono, suko seneng, srono itu ngewangi, yang gelem ngewangi untuk menjadikan besar, yang mendukung, mengkontribusi pada pembangunan. Ya kayak gitu. Iya. Jadi kedaulatan itu harus dijaga bareng-bareng. Konsepnya yaitu tadi dengan kemampuan yang ada, yaitu dengan pikiran, kepintaran yang ada, dengan sesuatu yang ada, dan yang jelas ada purun, loyalitas mau berkontribusi. Nadyan saklungsu melu udu bendati gede. Makanya konsepnya begini, kata-kata rakyat tadi. Rakyat itu kan rakyat. Rah itu darah, kekuatan. Yat itu yang melingkupi. Yang melingkupi kekuatan satu bangsa Nusantara itu ya rakyat. Siapa rakyat itu? Ya masyarakat kecil itu sebenarnya. Yang jadi rakyat itu kan masyarakat kecil. Yeah. Rah itu kan darah. Ya, yat itu melingkupi. Kehidupan itu hanya ada apabila darah itu masih betul-betul ada pada bangsa yang besar ini. Artinya apa? Memperhatikan masyarakat kecil. Itu kalau menurut Kiai Haji Muwafiq itu rupiah. Jadi warga yang telah disadarkan, yang telah disucikan. Jadi pada saat itu kok tinggal hilang kasucianmu, ceblok. Ya, Itulah Javana, kata-kata Jawa yang direspon oleh sekian banyak bahasa. Artinya Ya. berarti luar biasa sekali. Luar biasa, jangan dibolak-balik ini. Kata-kata itu kata-kata Nusantara, kata-kata Jawa, kata-kata Sanskrit ya pada umumnya yang sudah berkembang ke sana kemari, yang berkolaborasi ya dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Makanya saya mengatakan jangan gampang-gampang bahasa-bahasa yang memang itu milik bangsa Nusantara ini dikatakan bahwa bahasa ini berasal dari mancanegara. Tunggu dulu. Ya. Karena dalam bahasa itu banyak istilah kirotoboso. Kemarin saya berbicara perpustakaan. Perpustakaan itu dari kata-kata pustaka. Tembung linggo salin swara dari mustaka. Kepala. Mustaka itu apa? Kepala. Jadi kalau kita berbicara perpustakaan, itu berbicara isi kepalanya manusia. Cara berpikir, perilaku, dan hasil karyanya. Ini Jawa semua. Kalau esensi kemerdekaan sendiri bagaimana? Ya kemerdekaan itu orang yang berdaulat, bisa menentukan kalau di dalam satu skop gede itu ada angger-angger yang disepakati, ada komitmen dudu mardika sak mardika merdekane, tetapi mardika itu ada kedaulatan. Nah, sebuah kedaulatan orang-orang banyak yang dikumpulkan, komitmen menjadi sebuah negara itu kudu dijogo. Nah, dengan komitmen awalnya seperti apa? Gitu Komitmen loh. awalnya Gitu. nanti kita Iya. perbincangkan di segmen berikutnya, pemirsa. Jangan mana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kemerdekaan. Ya, kita lanjutkan sedikit Pak Didi. Komitmen untuk menjaga kemerdekaan ini bentuknya apa ini? Satu itu sudah jelas. Komitmen kita awal di depan. Kita ini berdiri mergo nugrahaning Gusti. Ya. Terus kedua tujuannya minterke wong.
memadaikan orang, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya toh. Terus menjaga kedamaian dunia, terus yang lainnya adalah kesejahteraan. Itu komitmen awalnya kan. Lah lakunya kayak apa ya, kudu berdaulat dalam ekonomi. Lek budaya itu menyangkut yang nanti kecerdasan bangsa. Terus kalau berdaulat dalam berpolitik, kini kudu iso nata negara ning dhewe. Kita harus bisa menata negara kita sendiri. Ini terjemahan singkat tadi. Ya, nah kalau contoh-contohnya itu banyak sekali ya. Tanpa itu, nun sewu, kita ini nggak berdaulat, nggak merdeka. Satu contoh, kita mengikatkan diri dengan ADB misalkan. Ating ini gak oleh, kudung ini, ating ini gak oleh mengikatkan diri dengan IMF. Ating ini gak oleh. Pada saat dilanggar, buktinya kita ada WTO itu ya, buktinya pada saat kita menolak ratifikasi sing kelabakan mereka, tanah yang kaya, tanah bahagia. Kalau kita punya gitu ya. kesadaran, gandengannya dengan itu, gitu loh. Nah, itu gak iso mek sak golongan gawe ngono ora iso. Kene banyak sirah, banyak kepala, banyak pustaka, banyak mustaka yang isinya macam-macam, ya kan? Jangan kumpul, diajak berkumpul untuk mencapai sesuatu, yaitu negara yang sejahtera, rakyat yang sejahtera, jo negara neta, gitu loh. Nah, itu dibangun dengan segala macam dihubung-hubungkan. Itu salah satunya untuk mempersatukan palapa dalam satu bentuk palapa. Nah, kenapa diterjemahkan dengan itu? Tujuannya, ini kan terjemahan dari sesuatu yang dibuat itu. Perencanaannya di Pak Harto, terus perencanaannya di Pak SBY, perencanaannya eksekusinya di sini. Itu tidak lepas itu, nggak cukup Mas 10 tahun. Jadi sebelumnya ini yang ada prosesnya. ejawantahkan, ada proses. Jadi gak iso sampai niku nyalahke duren nek saiki musim mangga. Lah ora iso nyalahke mangga kalau itu musim rambutan. Ini satu perjalanan hidup. Gitu loh. Iki duwe iki gawe iki gawe iki. Ya memang beda stylenya, tapi semua tujuannya untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat. Kira-kira kayak Rangke. Penjenengan Ki, ada pendapat ya? Iya. Yang menarik tadi kata-kata Guna Kaya Purun. Kecerdasan, kekayaan, dan keinginan. Nuhoni Trah Utomo. Seperti apa sih Trah Utomo yang didengung-dengungkan oleh nilai budaya Jawa? Ya, Trah Utomo itu ya seperti raja-raja kita dulu ya. Tentu raja-raja yang memang apa yang terpilih ya, terpilih ya, terpilih yang merojo ya, di sana tan kendak gunaning jalmo seneng anggeganjar kawulo wisuda ya. Pokoknya menyenangkan kawulonya lah. Paring buko marang wong kalwen, paring sandang marang wong kawudan, paring teken marang wong kalunyon. Syukur naning prihatin kita tuh suka. Prihatin apabila ada rakyatnya sengsara. Ya. Ini Trah Utomo ini ya. Jangan punya apa namanya iwak gereh digoreng pangan dewe ya. Padahal kan baunya kemana-mana ya. Ambune tok ya. Hal-hal semacam itu. Kalau kita berbicara tentang kemerdekaan tadi, saya selalu senang untuk berbicara masa lalu ya, nilai budaya yang berkembang ya. Indonesia ini, setelah kita berbicara Indonesia, beberapa waktu yang lalu kita berbicara Nusantara ya, bahwa seperti itu ya. Kita berbicara sekarang Nusantara, sekarang itu namanya Indonesia, Insulinde kalau dulu ya, dan sebagainya. Kira-kira 1585-an lah ya. Bangsa-bangsa manca itu begitu senangnya untuk hidup seperti bangsa Indonesia. Ya. Di Eropa sana masih kemiskinan yang terjadi ya. Setelah melihat bahwa nanti di satu daerah di timur sana ada daerah yang gemah ripah loh, Jenawi Kartoharjo, mereka mencari-cari kemana ya, sana bukan, sini bukan, oh ternyata di sini di Nusantara.
di Belanda itu sering kita dengarkan yang namanya Cornelis de Hoopman, ya, yang datang pertama kali dalam rangka untuk mencari makan lah, kasarannya. Ya. Tuh, lah sejak itu dia melihat bahwa Indonesia yang kaya raya ini ternyata ada manusianya, raja-raja besar Nusantara. Ya, biasalah orang-orang ekonomi, ya, ekonomi kapitalis, ya, atau apalah namanya, kan berkecenderungan lek iso kabeh lha opo kok gur sithik-thik. Ya, kan begitu konsepnya, ya. Menguasai. Ya? Menguasai. Muncul namanya usaha dagang yang besar dari sekian banyak perkumpulan pedagang-pedagang raksasa pada waktu itu, namanya VOC itu, ya. Dari VOC itu maka tentara masuk dan mereka membuat divide et impera dulu, dipecah belah, raja ini perang dari ini perang dari ini, ya. Ini karena kan strategi dia. Jalur upah tok. Jalur upah, ya. Sehingga kalau kita pada waktu itu kalau kita punya raja, di atas raja itu yang mengatur perekonomian mereka. Yeah. Nah, secara alamiah Mas Samsu, kalau saya melihat, ya, yang dipecah belah tadi itu kok bisa menyatukan diri. Aneh ini. Bayangkan, kita itu punya 17.000 pulau. Gitu Mas. Ya. 800 lebih nilai budaya bangsa. Bahasa. Dan bahasa. Ya. Kok iso bersatu? Dari nasionalisme etnisitas, aku wong Jawa. Sing siji ngomong, aku wong Madura luwih hebat timbang wong Jawa. Kalimantan, aku Kalimantan luwih hebat timbangane Madura. Terus yang semacam itu, nasionalisme etnisitas. Loh, kok bisa menjadi nasionalisme kebangsaan? Aku wong Nusantara, wabeh ngomong ngono. Aneh nggak ini? Yeah. 17.000 pulau nih, gitu? Yeah. Nah, dari situlah akhirnya muncul persatuan. Dari persatuan itu singkatnya, maka kita merdeka. Ya, merdeka. Jadi merdeka itu atas itu tadi, persatuan yang bersifat mistis, gaib. Kan gaib ini. Yeah. 17.000 kok. Sabang sampai Merauke. Lo kok iso bersatu? Merdeka kita. Padahal ini sing nggak terjajah kan? Nggak terjajah. Ya. Tapi punya kesadaran untuk bersatu. Kenapa? Karena masa lalu kita punya namanya Nusantara, Pulau Putih, Pulau Suci, surga yang di bawahnya mengalir, ada sungai yang mengalir, bening airnya ditumbuhi oleh bunga-bunga berwarna-warni, burung datang dan pergi berkicau menambah indahnya suasana. Kita menjadi merdeka. Yang perlu untuk kita perhatikan Mas Samsu. Tapi yang jelas kita merdeka itu berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Paragraf 3. Sampai apa? Oh, ya sampai apa? Pak Didi, beneran. Ya, ini saya terkat. Ya, Oh, ya. masih ada. Ya? Ini anehnya Nusantara gitu loh, ya. Gitu loh. Dan yang lucu lagi, setelah rahmat Allah yang Maha Kuasa tadi itu kita diberikan kemerdekaan, paragraf 4-nya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Aneh ini. Sehingga kalau kita berbicara Pancasila, ya meskipun kata-kata Pancasila di paragraf 4 nggak ada, ingat sebelum itu ada pada paragraf 3 berkat rahmat Allah. Jangan macam-macam dengan Pancasila. Kenapa? Berani dengan Pancasila, berani dengan rahmat Allah. Atau bangsa ini jangan macam-macam dengan Allah. Ya, bisa ditarik rahmatnya. Soro uripmu. Nah, iya. Beneran. Sedikit aja, itu tegese itu. Kalau kita nuhoning trah utomo, kudu nyekel preambul. Ojo ngowahi preambul. Gitu loh. Itu kan karena rahmat Gusti, rahmat Tuhan, rahmat Allah, ya kan? Yeah. Nah tadi kenapa harus dilakukan itu? Nah ini apa nugrahaning Gusti, visining negara digawe,
komitmen negara digawe, apa misinya ya saisore-sore kuwi. Kenapa tidak dibuat detail? Karena jangan lupa kabeh ki owah gingsir. Lah sakjane 1 sampai 36 sampai perubahannya itu wis mampu madai apa? Lah kalau misalkan panjenengan dadi panguwasa menafsirkan itu karena W-nya berbeda, aku tak gawe iki. Sakjane ya ben selama dia tahu bahwa itu berkat rahmat yang Tuhan Maha Kuasa, kita mardika. Gitu loh. Selamat yang tujuannya adalah mensejahterakan kan terakhir itu. Ya kan? Menjaga kedamaian dunia kan. Selama itu utak-utik untuk itu, bukan untuk membuat kekacauan, bukan untuk apa bodohi wong, kan ya sah-sah saja diterjemahkan. Lah begitu ketakutan orang bahwa iki kok gak podo karo terjemahanku, dibakukan menjadi taktikal. Jadi taktis bener. Jadi itu yang seharusnya sifatnya filosofis dijadikan taktis, yang sifatnya strategis dijadikan taktis. Itu yang menyebabkan. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Didi. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kemerdekaan. Ya Pak Didi, tadi sudah sedikit, tidak sedikit, sudah banyak ya, sepertinya. Penjelasan bagaimana Kirianto? Ya, jadi kalau kita melihat sisi-sisi Mas Didi tadi itu sebenarnya dalam tembang-tembang kita sudah selesai kok. Hanya kita itu kan bangsa yang lupa ya dengan leluhurnya. Gak sadar, nggak sadar ya. Karena apa? Karena begitu gencarnya informasi yang datang dari luar sehingga menutup itu. Maka harus ada kesadaran. Sekarang buka kembali sejarah. Seperti apa sih nenek moyang bangsa Nusantara ini? Satu negara yang di bawahnya ada pondasi raja-raja besar Nusantara. Luar biasa ini. Ya Indonesia itu. Ya, yang di bawahnya begitu kuatnya. Ini jangan pernah dilupakan. Siapa sih yang namanya Ken Arok, katakan begitu ya? Siapa yang namanya Brawijaya? Siapa namanya Raden Patah Jinbuningrat? Siapa namanya si Joko Tingkir Hadiwijoyo? Siapa namanya Panembahan Senopati dan lain sebagainya? Ratu Kalinyamat. Siapa? Buka lagi. Itulah sebenarnya mutiara-mutiara yang oleh Tuhan memang diturunkan di surga ini. Tadi itu di surga ini, ya. Satu negara yang di bawahnya ada air mengalir dan lain sebagainya, yang digambarkan oleh semua kitab suci. Ya, ini tambah lagi kalau kita berbicara kemerdekaan, ideologi Pancasila. Wah, ini sesuatu yang tidak masuk akal sebenarnya. Ya. Dari kata-kata Pancasila, bagaimana Bung Karno pada waktu itu semedi di bawah pohon apa itu? Sukun. Semedi. Loh, kenapa semedi dalam referensi itu? Saya juga berpikir kadang-kadang. Bung Karno itu dalam pengasingan itu setiap malam seperti ada yang menuntun. Ayo. Kemana? Semedi. Kolwat lah istilah sekarang kira-kira gitu ya, di bawah pohon sukun. Sehingga beliau menemukan dalam ide besarnya namanya Pancasila. Jadi Pancasila secara ideologis itu lahirnya di sana. Tahun 34-38 itu. Ya. Cuma awake urung ono kira-kira gitu ya. Ya. Terus berikutnya kan awake ono itu setelah 1 Juni 45, 18 Agustus. Ya, 17 Agustus. Yang 17 itu ya, yang 45 1 Juni itu ya. Tapi awalnya kan si urung lengkap. Awalnya kan kebangsaan, nasionalisme, persatuan, kemanusiaan, internasionalisme, terus mufakat, terus keadilan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Iki Pancasila ya 1 Juni yang memang itu badannya.
maka diolah lagi oleh para tokoh-tokoh, diantaranya Panitia 9 ya pada waktu itu ya. Akhirnya muncul namanya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Wah, digodok lagi. Setelah digodok muncul namanya ketuhanan yang Maha Esa, yang itu disahkan 18 Agustus 45. Yang sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini yang berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa tadi. Ya. Ya, Pak Didi, sekarang ini melihat fenomena sekarang, banyak sekali pendapat bahwa kemunculan budaya di Nusantara ini mulai muncul. Banyak juga situs-situs yang muncul. Nah, ini apakah merupakan upaya Nuhun Hitra Hutomo tadi atau bagaimana caranya? Begini, tetap saja saya balik, kalau Indonesia ini hancur ataupun hidup, itu karena berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Percaya. Diusahakan kayak apa, kalau Tuhan menghendaki pasti akan benar. Nah, ini hanya usaha balik ke satu jalan, balik sesuatu pemikiran. Kenapa negara ini kudu ono? Komitmen apa bangsa ini? Itu loh. Bukan komitmen prail-prail terus menang-menangan, tapi komitmen. Salah satunya adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bahasa Persatuan Indonesia, ya kan? Terus saiki, ya nun sewu, bahasa Indonesia itu tidak dingerteni kayak zaman dulu. Beda kan? Ada pergeseran kan? Banyak Pengaruh ya infiltrasi, ada banyak pengaruh dari bahasa yang lain. Nggak apa-apa, itu pengayaan. Tapi jangan lupa, kita punya bahasa baku, yaitu bahasa Persatuan Indonesia, dan itu harus diucapkan dengan benar. Jangan hanya ahli hukum, semua orang bisa mengucapkan dengan benar. Orang menulis skripsi harus bahasa Indonesia yang benar. Orang menulis, jangan semuanya harus bahasa Inggris gitu misalkan. Untuk apa itu yang di ngarep dewi dulu kan harus itunya bahasa Inggris apa. Tulisan dengan bahasa Indonesia yang benar, supaya makna dari tulisan yang berikutnya itu dipahami dengan baik gitu loh. Jadi untuk seluruh bangsa Indonesia, ini yang terjadi saat ini kan begitu. Dulu bahasa Indonesia nomor 1, ya kan? Terus nomor 2 civic, ya kan? Ya, civic. Ya kan? Terus nomor 3 baru apa namanya pendidikan budi pekerti, ya. Terus nomor yang di tengah ono berhitung, ono ilmu hayat, ono ilmu-ilmu liya-liyane, terus sisor dhewe olahraga. Iya kan? Iya. Ingat kan sampean masih kayak gitu. Di rapot itu ya. Dan caranya ngajarkan bahasa Indonesia enek cerita. Ya kayak Pak Rianto sebelum kita ini kan berbicara. Ada orang bercerita, terus disuruh menceritakan kembali apa maknanya. Itu satu struktur pikir yang bagus. Gitu loh. Terus setelah itu baru apa yang berkembang dengan bahasa Indonesia. Ya kan? Pak Panjenengan tahu ada Raja Ali Haji dengan gurindamnya. Iya kan? Dengan segala macam pitutur-pituturnya apa segala macam. Dan itu untuk disampaikan dengan mudah. Saiki orang peribahasa aja gak ngerti. Sebetulnya peribahasa itu bertujuan untuk mencingkat sesuatu ajaran, ya, yang luhur untuk disampaikan kepada orang-orang. Iya kan? Iya, ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Iya toh. Terus sudah gaharu, cendana pulang. Hal-hal yang sebagai kalau anu itu sebagai kritik ke orang. Nek wis seru kok ditakon. Wong ilek pingin penak yo nyambut gawe yo kayak ngono-ngono itu. Iya toh. Sekali lacung ke ujian, iya toh. Seumur hidup orang tak percaya. Artinya kan kudu tumindak becik kabeh. Nah, kata-kata bijak, kata-kata mutiara, kalau di buku yang dulu itu isinya 570 kata. Sampai golek buku itu 570 bahasaku. Nah, itu hafal. Terus bahasa-bahasaku, bahasa-bahasa kita. Bahasa-bahasa kita itu hanya memperkenalkan 2 tokoh sama ibu. Ingat kan? Ya. Ya. Amir. Terus yang Amir di sisi lain, sing nakal, mengudap di pasar. Itu kan. Loh, itu loh cara-cara pendidikan. Itu loh.
Nah kita kan punya banyak cerita tradisional yang hilang. Itu kan cerita Timur. Iya kan ya. Kan enek sing misalkan ya toh. Emprit dandun sulu-suluan aku pernah denger itu. Ya aku iki manuk ketimpleng ya toh. Merak ya. Itu artinya orang harus kasih. Pada saat orang minta tolong, tulungan. Artinya orang itu kalau ono welas asih neng menungso liya, itu pasti ada balasannya. Kira-kira gitu. Berbuatlah baik. Ini satu contoh bagaimana apa ya bahasa-bahasa simbol. Bahasa-bahasa simbol kayak apa warung gunung ya, terus kayak dayang sumbi, kayak itu bahasa-bahasa sentuhan. Bahkan istri Hamengkubuwono pertama itu cerita-cerita dari Ngerung dirubah dengan versi Jawa. Ya sampai tahu krungu Lamdahur, krungu Marmoyo, Marmadi, krungu macam-macam. Itu ada ceritanya. Tapi dia juga ada Ningrum, terus ada Nenggar, ada Wong Agung Jayengrono. Nah, itu sanepan ceritanya tidak sama dengan yang di sana. Berarti ada perubahan, merubah. Yang satu contoh bukan Panulo, yaitu Sedap Panulo. Itu merubah yang namanya tulisan Walmiki, ya kan? Dirubah. Terus kemenangan kita, kemenangan Kediri dirubah, semua bahasa. Ya, ini rupanya juga merupakan satu perwujudan kemerdekaan. Kita bebas untuk merubah, tetapi dengan ilmu barangkali begitu ya. Tapi kita hentikan sejenak dan jangan kemana-mana, tetap di Titik Pencerahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih tetap di Titik Pencerahan. Kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang kemerdekaan. Nah, ini bagaimana segmen terakhir ini, Girianto? Saya melihat Mas Didi sudah lengkap ya. Artinya begini, mari sekarang kita back to basic gitu. Balik pada inti sari kehidupan manusia Nusantara. Tadi berbicara tentang bahasa. Bahasa itu tidak hanya yang verbal kita ngomong ini ya, tetapi cerita-cerita rakyat itu juga bahasa. Fragmen-fragmen tadi itu ada apa namanya, Lamdaur, Umarmoyo, Subroto. Ini lucu memang ya. Ada Lamdaur, Umarmoyo, tapi ada Subroto juga, ada Jayengrono ya, Wong Agung Jayengrono dan sebagainya. Ini kan apa akulturasi dari dunia seni. Yang ingin saya katakan begini, kenapa kita harus back to basic tadi tentang cerita rakyat. Di Eropa, Mas Samsu, di Eropa itu ada penelitian yang itu diakui orang-orang ilmu sosial pasti membaca buku. Need for Achievement, ya, NA, keinginan untuk berprestasi. Ya, nah ternyata dalam penelitian McClellan itu, dia itu meneliti cerita-cerita rakyat. Ya, yang itu didongengkan pada anak-anak yang masih kecil, digendong, gitu, didongengi itu, ya, didongengi cerita rakyat. Yang cerita-cerita itu mengandung motivasi untuk berprestasi pada waktu kecil, akhirnya itu menjadi milik dia kedewasaannya. Perancis kurang apa, ya. Kita kan mau beli pesawat ini, Rafale ini ya, dengan teknologi besar. Dulu itu maju gara-gara cerita rakyat. Yang sekarang sudah pada dewasa, pada besar-besar itu ya. Ini menjadi penting buat kita untuk kita perhatikan bahwa cerita rakyat kita itu sebenarnya yang akan menjadikan kedewasaan manusia itu. Mari kita kemas bahwa tafsir-tafsir semacam itu membawa motivasi yang baik, ya, yang semacam ini. Dulu saya pada waktu di SD ya, saya itu paling senang kalau hafalan ya. Reti tidar dawuhipun Mbah Buyut ing kinanipun
Pulau Jaya menika katibaita katempuh angin saking wetan Mangilan katempuh angin saking kilén Mangetan ngantos dumugi pulau sak kilenipun. Sak wetanipun. Bayangkan, hafal itu. Ya, akhirnya muncul satu cerita. Ya, bisa jadi fiksi, ya, tapi kenyataannya terjadi ini. Ya, bahwa dulu itu Pulau Jawa itu gunjang-ganjing tadi itu ya, gara-gara es yang mencair tadi ya, gunjang-ganjing. Ya, setelah gunjang-ganjing dipaku oleh Dewata, kan begitu? Yang diturunkan Dewa Wisnu dan Laksmi turun ke bumi, bawa paku untuk paku tanah Jawa. Lah paku ini gede nih kayak ditidar, itu paku itu, paku ning tanah Jawa dalam cerita itu. Ya, sehingga orang-orang di sekitar ditidar itu namanya hebat-hebat. Hamengkubuwono, Mangkubumi, wah luar biasa. Karena apa? Karena merasa saat itu dalam cerita itu masih keturunan dari Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagian di dunia ini, sehingga raja-raja Jawa dulu itu betul-betul terah gaibnya Dewa Wisnu. Sehingga di Jawa ini, di Jawa itu namanya nasab. Ojo geger kaya wong nasabnya apa terah Ba'alawi dengan Bani Jawi, nggak usah itu. Nasab itu ada nasab biologis, lewong Jawa, ada nasab gaib. Nasab biologis itu ya aku anake poniran bapakku karo misikem ibuku, ya, terahe podo karo adik-adikku, Mbak Yu masku. Kuwi terah nyoto biologis. Aku titisan Wisnu. Tapi aku titisan Wisnu, sampean titisan Wisnu lah. Iki terah gaib iki, nasab ini. Cocok cara-cara berpikirnya, sehingga orang Jawa itu santai kok melihat kondisi yang geger kayak ngono ki mau. Sebetulnya kalau kita tepo palupi gitu itu kan contoh. Ada tembang yang Pak Rianto atau panjenengan pasti bisa. Nulo dolaku utama, ya ta. Kanggone wong tanah Jawi. Itu ente-entean ya dikongkon bersudi, kongkon dianu. Yang terakhir karya nak tiasing sasomo. Semua tujuan hidup, semua laku panjenengan itu hanya untuk memberikan, ya toh, kebahagiaan bagi sesama. Pak Rianto dipun tembangaken Pak Nulodo laku utama Pak. Di segmen terakhir ini. Di samping itu sebenarnya ada pangkur ya. Pangkur itu jelas. Agomo ageme ngaji. Loh, wong Jawa iku agama. Agemane. Pakaian orang Jawa itu agama. Yang menjadikan aji. Aji itu terhormat. Ujo dari terhormat dalam konteks kalau kita berbicara agama Islam, ya lunga haji. Ya, itu orang terhormat. Sebab wong lunga kaji kuwi mesti melalui selo. Ya ta? Utang ora duwe karo tangga teparo apik, luweh. Ya ta? Budal haji. Makanya agama ageme ngaji, pungkasaning agama yang melindungi kehidupan kita itu adalah haji. Haji itu artinya raja. Dalam konteks budaya Jawa besar. Selo besar. Tulkota tulija. Tulodo aku tomo. Tumrape wong tanah Jawi, wong agung ngeksi kondo, panembahan senopati. Kepati amar sudi, sudaning hawa lan nafsu. Pinesu tapa brata, tanah pieng siang ratri memangun karyena tia sing sasomo. Kurang opo orang Jawa itu. Ini contoh untuk dunia. Bagaimana orang Jawa kepingin untuk membuat karyena, bagaimana menjadi enak sesama kita. Ojo geger goro-goro nasab.
Ya nggak apa-apa, itulah isinya dunia. Iya. Ya, dan Indonesia memang Bhinneka Tunggal Ika. Ini kodrat. Jadi isinya Nusantara itu nggak boleh hanya orang Jawa. Dalam arti kita lahir di Jawa. Orang Arab, orang Rusia, orang Cina, mana lagi? Orang Mesir, ya, orang Afrika yang lainnya, Amerika. Kalau memang datang ke Indonesia, ke Nusantara dengan baik-baik, iki yo nggih namu rek. Iki swarga kanggo kabeh. Gitu loh. Ojo geger ae. Ya terakhir, Pak Didik 1 menit. Ya, semua itu sebetulnya ya kita merdeka untuk apa? Itu bukan untuk menang-menangan, untuk poso-posoan. Tumrape wong tanah Jawi. Kowe berusaha kaya apa? Kowe apa? Kowe lakoni wis ta. Literasimu kuat apa kuat? Yen ora. Ana manfaate kanggo sak pada-padaning titah. Ya. Yen ora bisa gawe karya natya sing sasama. Wis luwih apik tegese dudu Jawa. Luwih apik meneng ae wis. Mung laire ning tanah Jawa. Lahir Jawa. Cina iso dadi Jawa senajan to laire ning kono. Oh, Cina kalau Jawani. Arab juga begitu. Wong Arab kalau Jawa tenan. Sebaliknya. Wong Jawa ilang Jawane. Ya, perbincangan kita pada malam ini terbatas dengan waktu, maka kita akhiri dulu sampai sekian dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di episode mendatang dengan tema yang lain. Akhirnya saya Samsu beserta seluruh kerabat kerja Rama TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.